Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Hujan deras yang mengguyur Aceh Singkil menyebabkan air Sungai Cinendang meningkat hingga meluap ke permukiman Kecamatan Gunung Meriah. Sejumlah imigran Rohingya telantar di perbukitan perbatasan Kabupaten Pidi dengan Aceh Besar usai dipindahkan dari Pantai Lawung, Kecamatan Muara Tiga, Pidi. Seorang kakek diduga membakar kantor Dinas Kesehatan Aceh Timur lantaran kecewa tidak mendapatkan pelayanan berobat. Seorang kakek bersama kedua cucunya diduga membakar kantor Dinas Kesehatan Aceh Timur Jumat siang. Meski tidak sampai menghanguskan seluruh bangunan, beberapa dokumen dan perabotan di ruangan musnah. Diduga aksi nekat Ramli Ahmad terjadi saat para jemaah di Masjid Besar Idi Raya sedang mendengarkan khutbah. Pembakaran ini diketahui salah satu jemaah masjid yang juga staf Dinas Kesehatan Aceh Timur. Kejadian ini mengejutkan para jemaah Jumat, lantaran api tiba-tiba membesar dari salah satu ruangan staf Dinkes Aceh Timur. Namun pembakaran tersebut berhasil diatasi petugas dan warga setempat. Kejadian saya tidak lihat juga, karena kebetulan pas kejadian kami lagi di dalam. Tiba-tiba ada kawanan teriak-teriak keluar, katanya ada kebakaran. Begitu kami keluar, apinya udah besar apinya gitu kan. Jam berapa tuh Bang? Sekitar jam berapa tadi? Jam 1 lewat ya? Jam 1 lewat. Cuman ada yang bilang apa yang duduk di situ tadi. Cuman pastinya saya nggak lihat juga apakah dia bakar atau tidak. Cuman ada kawan yang melihat bapak itu pelakunya. Kantor Dinkes diduga dibakar saat seorang kakek dan dua cucunya dipergoki keluar dari tempat kejadian sambil memegang jerigen. Ramli Ahmad pun diamankan petugas. Sang kakek menyatakan kecewa lantaran tidak mendapatkan layanan berobat hingga marah dan membakar kantor Dinkes. Ia menunjukkan gambar anggota keluarganya yang butuh pengobatan. Aksi serupa pernah dilakukan sang kakek terhadap kantor Dinas Sosial Aceh Timur. Hanya kilo kan. Kilo bahan pengen aja. Kalau kali Ini musuh dia kata. Mandung kita kata. Ada yang nabi lebih pakai. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa sehingga tidak sampai diproses hukum. Ramli Ahmad merupakan salah satu korban konflik yang mengaku belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Timur. Dugaan keterlibatan jaringan human trafficking atau perdagangan manusia dalam arus imigran Rohingya semakin kuat. Setelah di Kabupaten Pidi dan Aceh Besar, giliran 3 warga Bangladesh ditangkap Polres Aceh Timur dalam kasus serupa. Ketiga warga negara asing yang ditangkap masing-masing Sirajul Islam Nakhoda, Rubis Ahmad asisten Nakhoda, dan Muhammad Amin operator mesin kapal. Ketiganya diduga terlibat menyelundupkan imigran Rohingya dari kamp pengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh ke Indonesia. Polisi sudah menetapkan ketiga WNA ini sebagai tersangka, lantaran ditemukan bukti mengangkut 120 imigran Rohingya dengan ongkos 3.000 taka atau setara 12 juta rupiah per orang. Kasus ini terungkap setelah anggota Polsek Idicut menangkap ketiga penyelundup imigran di perairan Idicut. Selain ketiga tersangka, 4 WNA yang memiliki paspor Bangladesh sudah diproses kantor imigrasi Langsa. 5 agen orang sana, kemudian agen 5 ini atas suruhan dari agen besar, namanya AS, warga negara Bangladesh, menurut pengakuan mereka. Mereka rekrut di sana, siapa yang mau berangkat, kemudian naik Sinji itu kayak becak motor lah, becak motor, itu perjalanan 1 sampai 2 jam, 3 jam ya. 3 jam lah, 3 jam perjalanan sampai ke pantai.
Dari pantai mereka menggunakan boat kecil untuk menuju pesawat. Itu perjalanan sekitar 1-2 jam. Boat besar, kalau nggak salah saya ya. Dari boat besar itu baru mereka berlayar. Para imigran yang berurusan dengan penegak hukum di Indonesia merupakan bagian dari imigran Rohingya yang dipaksa mendarat di pelabuhan perikanan Idi, Aceh Timur beberapa waktu lalu. Tujuan mereka sebenarnya ke Malaysia, namun diturunkan di pantai Aceh Timur. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Timur. Tersangka 3 orang. Sementara adapun kronologisnya rekan-rekan. Memasuki masa libur akhir tahun dan tahun baru, jumlah penumpang di pelabuhan penyeberangan Ulelu Banda Aceh meningkat hingga 2 kali lipat. Lonjakan penumpang tujuan Pulau Weh Sabang sudah terjadi sejak Jumat pekan lalu. Jika pada hari biasa jumlah penumpang sekitar 1.100 orang per hari, kini bertambah hingga 2 kali lipat. Operator feri menambah jumlah keberangkatan ke Sabang dari 5 kali menjadi 9 kali per hari. Kapal cepat yang biasanya berangkat 3 kali per hari ditambah menjadi 5 trip per hari. Sedangkan kapal Roro 3 trip ditambah menjadi 4 trip per hari pulang pergi. Pengguna jasa penyeberangan Ulelu umumnya wisatawan luar Aceh seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Lonjakan jumlah penumpang diperkirakan masih terus berlangsung hingga menjelang malam pergantian tahun dan awal tahun baru 2024. Ini penekanannya berapa, Pak? Ini mungkin sampai, kalau kita lihat ini sampai mungkin 100% udah meningkat dari kemarin. Sebelumnya berapa? Sebelumnya kemarin hari Selasa itu 1.100, meningkat sekitar 200. Ini mungkin ada 2.000 lebih kita penumpang yang akan berangkat ke Balohan. Dalam sehari? Siap. Pendatang ini pendatang dari wilayah luar Aceh kebanyakan. Dari nomor polisi kendaraannya itu didominasi BK, BM, BA. Itu untuk wisatawan domestik kayak belum. Untuk mengantisipasi parkir kendaraan, Dinas Perhubungan Aceh menyediakan lahan parkir yang bisa menampung hingga 100 kendaraan. Lahan kosong sekitar pelabuhan juga dimanfaatkan untuk menampung parkir kendaraan penumpang. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.